Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Blaar, suara keras yang menggetarkan jiwa mengecam panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat itu dengan liar melonjak keluar dari titik di mana ia meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan dentuman keras. Pada saat ini, seluruh panggung batu langit mulai sangat gemetar. Banyak retakan tebal tangan menyebar tanpa henti dari titik-titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan di mana gelombang api menyebar sangat cepat. Dalam beberapa napas, itu tertangkap dengan para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiao yang sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Zing, zing. Suara gemeretak darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin tokoh tampaknya telah mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka digosok di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan hati seseorang. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah membungkus lebih dari setengah dari panggung batu langit. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggosok keringat yang muncul karena suhu tinggi dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil ketika mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi kaget memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas benang aura kematian. Untunglah gelombang api pada akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara zing dan self-ignited, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar terus selama hampir 1 menit sebelum berhenti lambat. Debu padat menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi bertiup tiba-tiba sementara debu meresap ke tempat itu. Ini membawa debu berat saat terbang ke langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Setelah hamburan debu, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun, mata mereka memadat dan menjadi kusam ketika mereka melihat. Yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah lubang berdiameter ratusan kaki, yang muncul di arena besar di bawah. Ada banyak jalur seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka melintasi satu sama lain dan menduduki setengah dari panggung batu langit. Banyak tatapan menatap lubang besar dengan cara yang membosankan. Sejenak, seluruh panggung batu langit telah berubah menjadi tak percaya diam. Kehancuran yang menakutkan seperti itu diciptakan oleh seorang Dou Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang layak tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan itu arena batu besar ini dapat menahan serangan oleh seorang elit Douzong. Namun, dari tampilan adegan yang muncul di depan mereka, entah itu desas-desus palsu atau serangan sebelumnya telah melampaui serangan seorang elit biasa Douzong. Orang-orang yang pernah mengalami adegan menakutkan tadi lebih condong ke kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran Dou Huang mencoba untuk menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Douzong mungkin tampak percaya, lubang besar di depan mereka mengatakan kepada mereka ini memang benar. Kelompok Hanci telah sedikit melebarkan mulut mereka. Itu lama kemudian sebelum mereka pulih.
Mereka menghirup nafas dalam-dalam dan menekan gejolak hati mereka. Tatapan mereka menyapu di sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya berbohong tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa napas. Namun, mereka jelas dalam situasi yang sangat terluka. Kali ini, klan Hong dapat dianggap telah mengalami kerugian besar. Hati Han Chi tertawa dengan sikap sombong ketika dia melihat orang-orang hitam hangus. Cukup sejumlah lusin ahli ditambah dari klan Hong, yang telah mengepung dan menyerang Xiao Yan sebelumnya adalah ahli kelas Do Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pasti tulang punggung Hong Clan. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sui di samping bertanya dengan cemas sementara Han Chai sombong di dalam hatinya. Di langit, mata Han Yue yang cantik melihat ke langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan terburu-buru bergeser ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat sosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara petir angin ketika mereka mengepakkan sayap, tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia melihat para ahli dari klan Hong, yang berjuang untuk naik, dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa berat itu muncul dan muncul. Dia melangkah maju dan muncul di samping ahli Do Huang yang terluka dari klan Hong. Tanpa mengatakan apa-apa, penguasanya diayunkan seolah-olah dia memukul bola. Retak, rak, penguasa yang berat menabrak tubuh Do Huang, dan dia segera terbang mundur. Suara yang jelas dari tulang yang patah bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Mereka tahu itu dengan ayunan penguasa Xiao Yan ini, ada kemungkinan itu orang itu akan berakhir cacat bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong bisa mengeluarkan pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulang-tulangnya. Xiao Yan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanan ketika sosok manusia melintas di depannya. Penguasa yang berat diayunkan dan suara Qi muncul. Orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah yang berjarak ratusan meter. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat setelah menyelesaikan yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli yang terluka berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat itu diam ketika mereka menyaksikan Xiao Yan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengiring orang demi orang terbang dengan ayunan penguasa tanpa ragu sedikitpun. Rasa dingin yang sulit dikandung melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup ganas. Dari penampilannya, jelas itu dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Hati Han Chi juga memukul dengan keras setiap kali penguasa Xiao Yan diayunkan. Meskipun ia terkejut oleh tindakan jahat Xiao Yan, harus dikatakan itu tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu itu klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini adalah kasusnya, dia tentu tidak meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya.
Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikit pun terhadap musuh-musuhnya. Hanya dengan benar-benar memukul klan Han pada intinya dia akan dapat memotong kebutuhan untuk khawatir tentang mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Blaar. Penguasa yang berat sekali lagi dengan kasar mengayunkan pada ahli terakhir dari klan Hong. Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini sudah mati atau hidup. Dia perlahan memutar kepalanya dan tatapannya mendarat di sosok manusia jarak yang cukup dekat, yang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Pada saat ini, pakaian Hong Li compang camping. Sebuah rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terungkap di bawah pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia telah mampu bertahan dari api teratai Buddha marah karena perlindungan dari rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah ganas terungkap di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, ia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengiring semua ahli dari klan Hong, yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan penguasa yang berat, ada kemungkinan itu sangat sedikit orang yang akan bertahan hidup. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar karena menunjuk ke arah Xiao Yan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum. Senyumnya dipenuhi rasa dingin. Dia baru saja akan pindah untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah, dalam teredam tiba-tiba ditularkan dari sudut lain dari panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyum dingin di wajahnya semakin kental. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka setan bumi. Meskipun boneka setan bumi tidak tahu teknik Do, hanya serangan yang tubuh fisiknya bisa melepaskan tidak lebih lemah dari teknik Do. Jika hal-hal terus berlanjut dengan cara ini, itu hanya masalah waktu sebelum Chen Yun tewas ke tangan boneka setan bumi. Setelah semua, boneka setan bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberikannya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkan mereka pada orang itu bahkan jika itu akan mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong. Wajah Chen Yun telah menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia meraung dengan marah, "Hong Li, mengapa kamu tidak memanggil Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong kamu berniat dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang padat, "Bajingan kecil, kamu bisa lupa untuk pergi dengan satu bagian sekarang setelah kamu membunuh orang-orang dari klan Hong." Hong Li dengan cepat mengambil sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah menyeramkan. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Blaar. Penguasa yang berat itu melambai, dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat itu dengan keras menabrak tubuh Hong Li. Dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, ia menghancurkan batu besar. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah. Hong Li mengguncang beberapa kali sebelum tubuhnya menjadi kaku. "Xiao Yan, cepat pergi."
Hong Li telah mengirim pesan ke leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada kekuatan Chen Yun. Sebuah suara cemas diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang dengan penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasi itu sebagai suara Han Qi. Tinju Xiao Yan menegang. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat meluncur ke langit. Namun, tepat ketika dia hendak meraih boneka setan bumi, aura megah, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah, tiba-tiba ditularkan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hong aku yang lama akan merobek mayat kamu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulang kamu menjadi abu hari ini terlepas dari siapa kamu. Raungan mengoceh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tak henti-hentinya di atas langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sesaat tenang. Banyak tatapan yang samar-samar membawa sebagian syok ditembak ke arah asal suara itu. Raungan itu secara alami telah mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan ombak setelah gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas keluarga klan Hong. Ini sebenarnya Hong Tianxiao. Tanpa diduga, dia juga telah diaduk kali ini. Itu Xiao Yan kemungkinan akan bernasib sial kali ini. Itu Hong Tianxiao dikabarkan menjadi bintang 5 Dozong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari pavilion petir angin. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari boneka itu, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dua elit Dozongs. Xiao Yan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit menegang. Jika dokter peri kecil telah berada di sini atau jika Tian Huo Zunze terjaga, dia tidak perlu takut akan leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantu besarnya telah dipisahkan darinya sementara yang lain sedang terlelap. Xiao Yan benar-benar mengalami kesulitan mengalahkan dua elit Dozongs dengan hanya mengandalkan boneka setan bumi kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 Heavenly Flames. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan pavilion petir angin 500 km jauhnya. Sudah jelas itu akan merugikan baginya jika dia terlalu terikat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur lebih dulu hari ini, pikiran ini terlintas di dalam hati Xiao Yan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka setan bumi, yang bertempur hebat dengan Hong Yun. Alisnya tanpa sadar merajut bersama. Orang tua itu, Chen Yun, sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, ia tiba-tiba pergi keluar untuk mengganggu boneka setan bumi, mencoba untuk mencegahnya diambil oleh Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh dalam hati Xiao Yan, tubuh boneka setan bumi tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan menyerangnya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menabrak Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah setelah merasakan peningkatan mendadak dalam kecepatan bumi setan wayang. Dia buru-buru mengarahkan semua doki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka setan bumi. Perasaan mati rasa sedang ditularkan dari lengannya. Sialan, hanya apa boneka ini dibuat? Kekuatan fisiknya benar-benar menakutkan. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan beberapa kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi. Jangan tunda lagi.
Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama. Suara cemas Han Qi diam-diam dikirim ketika Xiao Yan mengendalikan boneka setan bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan menyerangnya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pengingat Han Qi. Dia merasakan itu dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain dengan cepat akan menyusulnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat tangannya tiba-tiba meraih ke arah lubang besar itu. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan menarik tubuh Hong Li darinya. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang cukup kuat. Aku tidak dapat membunuh kamu bahkan setelah semua ini. Tapi, sama saja." Kelopak mata Hong sadar bawah berkedut mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah usaha yang sia-sia. Suara tajam dari angin deras bergemuruh di atas langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar dengan liar menembak ke arah Skystone State dengan cara yang seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan padat yang menyebar keluar dari sosok itu bisa dirasakan meskipun terpisah jauh. "Krak, letakkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati." Sosok manusia itu melihat orang yang Xiao Yan raih dengan tangannya dari jarak jauh. Segera, raungan marah sekali lagi ditularkan. Chen Yun, yang pahit bertahan, merasakan sukacita di hatinya setelah mendengar raungan ini. Penglihatan sekelilingnya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian Xiao. Dia buru-buru berseru, "Orang tua Hong, orang-orang dari klan Hong, kamu semuanya mati ke tangan bocah ini. Cepat bunuh dia." Blar. Sebuah cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun ketika kata-kata itu baru saja meninggalkan mulutnya dan tinju keras menabrak lengannya. Chen Yun mengeluarkan erangan di bawah kekuatan besar ini mendarat. Sekumpulan darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Chen Yun. Sosok cahaya yang bergegas berhenti saat mendengar teriakan Chen Yun, mengungkapkan seorang pria tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan menatap boneka setan bumi yang mengganggu Chen Yun. Kesendirian juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan itu Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka. "Apa yang sedang kamu cari? Boneka ini adalah sesuatu milik bocah itu. Setelah kamu menahannya, boneka itu akan berhenti secara alami. Cepat menyerang. Jangan biarkan bocah itu kabur. Jika tidak, anggota klan Hong kamu akan mati tanpa alasan." Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tian Xiao dikejutkan oleh boneka setan bumi. Tatapan jahat Hong Tian Xiao perlahan berhenti di Xiao Yan di langit setelah mendengar teriakan Chen Yun. Dia mengatakan dengan cara yang padat, "Praak," dengan patuh melepaskan Hong Li. "Aku yang lama akan membiarkanmu cepat mati." Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan boneka setan bumi. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit lebih banyak waktu. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi negara yang terluka parah. Xiao Yan ingin menunda beberapa waktu tetapi Hong Tian Xiao tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami bisa mengatakan itu Chen Yun tidak akan mampu bertahan lama di bawah boneka yang kuat. Terlepas dari siapa orang yang lebih tua, aku yang lama pasti tidak akan mengizinkanmu pergi dalam keadaan utuh setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku. Hong Tian Xiao dengan sinis berbicara. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas menuju Xiao Yan.
Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit sejumlah orang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Hong Tianxiao, yang bergegas, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan Li Hong Li dengan cara yang mirip dengan melempar tembakan. Orang tua, aku telah menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kamu tidak mengejar dan menyelesaikannya, ia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa keras setelah membuang Hong Li ke samping. Zing. Sosok cahaya yang membebani Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li telah dilemparkan. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Pra, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan menghancurkan semua tulang di tubuh kamu satu persatu dan membiarkan kamu merasakan seperti apa rasanya tidak bisa hidup atau mati. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tianxiao. Dia benar-benar mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil mewujudkannya bahkan sampai hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik ketika tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya diangkat ke busur gelap dan dingin ketika segel tangannya tiba-tiba terbang. Doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Jantung Chen Yun tiba-tiba tenggelam ketika dia merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka setan bumi. Jika Xiao Yan bergabung pada saat ini, sepertinya nasibnya akan sangat buruk. Bajingan tua ini, jadi bagaimana jika orang itu meninggal? Dia hanya sampah, apa yang perlu ada untuk menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa mati-matian mengutuk Hong Tianxiao dalam hatinya saat dia panik. Dia sama-sama tidak mengharapkan itu dalam menghadapi dua elit Douzong mengungkapkan diri. Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Jenis taktik habis-habisan ini gila. Blar. Pukulan lain dengan kekuatan yang menakutkan dikirim dengan keras ke atas, dan menyesatkan Doki yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya meningkat dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya bergegas kembali. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Sebuah telapak tangan energi kristal seukuran telapak tangan diam-diam muncul di mana tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. Segel pembalik laut. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangan itu diayunkan dengan cara yang seperti kilat, dan menyerang titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu yang normal, itu pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, angin tinju boneka setan bumi telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak bisa menggunakan kelincahannya, keterampilan Dou. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik arah. Air terjun megah seperti Doki melesat keluar dari kedua tangannya. Blar. Doki yang agung dan segel pembalik laut dengan keras bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru menarik lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya menarik satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat tumbuh lebih pucat. Zing.
Chen Yun belum punya waktu untuk bersantai setelah mundur selangkah ketika kekuatan liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu, ia dengan kejam memukul bahunya. Bro, Chen Yun akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama setelah mengalami pukulan berat ini. Segar darah merah segar keluar. Tubuhnya mengusap tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Boneka setan bumi terus bergegas setelah tubuh Chen Yun baru saja ditarik. Mencengkeram lengan Chen Yun dan mematahkan jarinya, dia mengenakan cincin penyimpanannya di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Boneka setan bumi memegang jari yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebaliknya, dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan dengan gelombang tangannya. Cincin penyimpanan yang dihapus dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya. Hahaha, terima kasih atas karunia kamu Penatua Chen. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik ke langit utara. Ada aura marah dengan liar bergegas dari arah itu. Sudahkah kamu menemukan sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat menyebarkan sayap tulang di belakangnya. Dengan sayap-sayap tulang, dia naik ke langit dan pergi. Bajingan kecil, pavilion petir angin aku tidak akan berhenti mengejar kamu sampai kamu mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya merah darah saat giginya menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah sariawan diludahkan. Darah memiliki cahaya petir samar yang tersisa di dalamnya. Dengan pandangan jahat pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan cahaya esensi cahaya darah dibagi menjadi dua. Salah satu dari mereka menembus tembakan ke arah Xiao Yan sementara yang lainnya terbang ke arah langit selatan. Darah esensi yang datang berkedip di atas mengejutkan Xiao Yan. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara yang seperti kilat. Namun, pancaran cahaya esensi darahnya sangat cepat. Dengan flash, itu menembak ke dalam tubuh Xiao Yan. Esensi cahaya darah petir tidak melakukan apapun untuk menyebabkan ketidaknyamanan sedikitpun untuk Xiao Yan ketika memasuki tubuhnya. Dia mengerutkan kening sedikit sementara suara ganas Chen Yun sekali lagi ditularkan. Kamu telah dipukul dengan segel petir darah dari pavilion petir angin aku. Pavilion petir anginku akan dapat menemukan kamu dimanapun kamu pergi. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Aku akan menemani kamu sampai akhir. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok ringan, yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.